Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di Kampus Taklim Marifat, Sumedang, Jawa Barat. Judul yang kita angkat kali ini adalah Kenalilah Gelombang Allah. Sehingga kau bisa menolak pengaruh dari gelombang yang selain Allah. Gelombang adalah ranah metafisika ya, karena tidak lagi terpengaruh dengan panca indera. Kalau panca indera kan terlihat, cium, raba, dengar, dan rasakan. Tetapi di luar itu sudah berupa gelombang metafisika. Sering saya sampaikan, alamat Allah di akhirat harus kau kenali lewat alamat gelombangnya, yaitu channelnya. Tapi karena kau di dunia, kau harus dapatkan channel itu saat kau masih hidup. Maka kau harus dapatkan alamat channelnya Allah saat kau masih hidup di dunia. Nah, pembawa channel Allah itu diterangkan ya di dalam kitab ya, disebut utusan. Utusan adalah membawa sesuatu dari yang mengutus ya. Allah di ars ya, di Malik Yaumiddin, sedangkan utusannya ada di dunia. Maka ada sambungan antara dunia dan ars itu sendiri. Yang sambungannya itu lewat gelombang. Sama seperti kita dan matahari, kita nggak akan kenal matahari kalau nggak lewat kenal gelombang cahayanya. Jarak kita dan matahari juga sepanjang gelombang cahayanya. Dan untuk bisa sampai kepada matahari, yang berhampir akan matahari adalah sinar gelombang cahayanya sendiri. Sama seperti itu ya. Nah, karena Allah yang di akhirat adalah Allah yang laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa apapun, siapapun, dan tidak pernah terlintas dalam bayangan makhluk, karena sudah ranah metafisika. Tetapi kau harus dapatkan alamat Allah yang di dunia, yang membawa sifat fisika. Yang membawa sifat fisika Allahnya atau pembawanya? Pembawanya. Maka jika di ranah fisika, maka dia terjangkau oleh panca inderamu. Jelas ya? Karena fisika. Tetapi Allahnya, ranahnya adalah maha metafisika. Jelas ya? Jika di ranah fisika saja, suatu tujuan itu harus punya alamat, betul ya? Nama pun harus punya alamat ya. Semua yang bernama di dunia ini punya alamat. Dan semua yang kita tuju ada juga alamatnya. Maka demikian juga alamat Allah yang di akhirat ya, di ars ya, di Malik Yaumiddin, kau harus dapatkan alamatnya. Tapi alamat itu harus kau dapatkan saat kau masih hidup di dunia. Nah, alamat gelombang itu adalah lewat alamat pembawa channelnya. Contohnya ya, kalau kita di sini ya, di Sumedang, kalau kita mencari siaran radio stasiun X, nah radio stasiun X kan nggak terjangkau oleh panca inderamu, maka dia ada di ranah metafisika. Jelas ya? Maka radio
X tadi nggak bisa kau jangkau dengan penglihatan, cium, raba, dengar, dan rasakan olehmu. Tapi kau bisa dapatkan siaran radio itu lewat channelnya. Nah, di satu radio kan ada tuning itu, 0 sampai sekian. Alamat gelombang radio itu ada di satu tuning tertentu ya, alamat stasiun tertentu, betul nggak? Dan tidak ada dua ya, jelas ya. Kalau radio X ya di titik itu khusus. Maka yang selain titik X itu berarti pasti bukan radio itu, betul ya? Nah, berarti demikian juga akan Allah. Jika Allah adalah ranah maha metafisika dan yang selain Allah pasti bukan Allah, betul ya? Atau dalam sabda Nabi ya, yang selain Allah pasti setan. Maka gampang agar kau bisa membedakan mana setan, mana Allah adalah kau harus kenali alamat Allah, betul nggak? Kalau Prambors FM di 100 MHz ya, maka yang di luar 100 MHz pasti bukan Prambors, betul nggak? Tapi Prambors ada di 100 MHz. Maka kenali dulu gelombang Allah, biar kau tahu yang selain gelombang Allah itu pasti setan. Nah, mencari alamat gelombang saat kau di ranah fisika adalah kau cari pembawa gelombangnya itu. Kau sama si Fulan ya, yang jaraknya 50 kilo, dia sudah menjadi metafisika bagimu toh? Tapi dia ada gelombangnya. Maka kau cari dulu alamat gelombangnya dengan mengaplikasikan teknologi, itu wajib ya. Berhubungan di ranah metafisika yang mengaplikasikan gelombang wajib dengan teknologi atau tarekat ya. Yang tarekat itu adalah intinya mengaplikasikan sambungan hubungan komunikasi lewat saluran gelombang dan frekuensi yang sama. Jelas? Tetapi kau hubungi lewat saluran dan frekuensinya di ranah fisikamu. Sedang dia metafisika ya, tapi kau hubungi dia lewat fisikamu. Maka kau cari alamat gelombang dan frekuensi di ranah fisikamu. Nah, makanya kau mengaplikasikan teknologi, yang kau hubungi siapa? Orangnya apa nomor handphonenya? Nah, pembawa channel orang itu adalah nomor handphone itu. Tapi harus diaplikasikan dengan teknologi, memakai handphone contohnya. Ya kan? Kalau tekan nomornya, bukan langsung ngomong sama orangnya loh ya. Memanggil. Kemudian berdering. Nah, ini diangkat. Halo, assalamualaikum. Nyambung sama dia? Langsung? Jarak 50 kilo? 500 kilo? 5.000 kilo? Langsung. Ketika sudah di ranah metafisika, nggak terpengaruh panca indera kan? Nggak terpengaruh ruang dan waktu kan? Intinya apa? Jika ada di saluran gelombang dan frekuensi yang sama, maka wajib hubungan langsung. Jelas? Pelan-pelan ya. Kau menghubungi dia lewat gelombangnya, betul nggak? Tapi kau hubungi dia lewat gelombangnya, tapi kau kan di alam fisika. Maka kau tekan lewat apa? Alamat gelombang yang di ranah fisikamu. Jelas? Kalau kau menghubungi dengan ranah metafisika, seperti kau menghubungi ini pakai meditasi dan sebagainya, itu enggak masuk akal ya. Itu sudah main fenomena ya. Kalau kau menghubungi gelombangnya di ranah fisika, berarti kau memakai teknologi. Wajib ya. Jadi bukan fenomena-fenomenaan itu enggak ya. Kita teknologi ya, Islam itu ilmiah ya dan amalia. Bukan sesuatu yang abstrak yang fenomena khayalita fata morgana, bukan ya. Tapi harus fakta nyata, realita konkret. Jadi walaupun dia metafisika nggak terjangkau oleh panca inderamu, tapi kau harus dapatkan alamat channelnya, yaitu gelombang dan frekuensi, itu ya. Dan yang kau hubungi adalah alamat channelnya, tapi di ranah fisika dengan cara fisika. Contohnya apa? Tekan nomor. Ini fisika apa metafisika? Nah, jelas ya. Karena apa? Feedbacknya nanti adalah feedback fisika. Padahal kau hubungi lewat metafisika ya. Tapi yang terbaca berupa apa? Fisika. Coba ya. Gelombang terbaca oleh pembaca gelombang menjadi virtual. Entah itu audio atau video atau audio video itu enggak?
Gelombang radio, mana wujudnya? Metafisika. Tapi jika terbaca oleh radio, maka gelombang radio menjadi siaran suara radio. Betul nggak? Gelombang televisi, mana? Ada wujudnya nggak? Gelombang televisi. Indosiar di mana? Ada nggak? Tahu wujudnya? Tapi ketika kau tangkap lewat televisimu, maka menjadi siaran visual dan audio. Betul nggak? Demikian juga ya. Semua ya. Gelombang jika terbaca oleh aplikasi pembaca gelombang, maka menjadi virtual. Jelas ya? Entah itu audio, entah itu video. Jelas? Nah, karena kau menghubungi dengan cara fisika, maka feedbacknya pun menjadi fisika. Ingat ya hukum ya. Fisika kali fisika sama dengan fisika. Fisika kali metafisika sama dengan metafisika. Tapi kalau metafisika kali metafisika sama dengan fisika. Jelas? Nah, kau sekarang di alam fisika itu enggak? Allahu maha metafisika. Jelas? Maka bagaimana kau menghubungi Allah dengan apa? Gelombang metafisika, tapi aplikasinya di alam fisika. Jelas? Nah, ada video yang menarik ya. Makanya kita sering sampaikan gelombang. Nanti kita saksikan sama-sama ya, walaupun di shoot ala kadarnya ya. Nah, di sini ya ada tes uji Garbutala. Belum dulu. Tahan dulu ya. Jadi, ketika kita ada di suatu kondisi ya yang mempunyai ditanamkan sifat, maka berinteraksi dengan wujudnya, gelombangnya sudah ngalir. Ketika kau tahu sifat ini adalah manis dan enak, baru kau ketemu wujudnya, kau bisa kepingin, ya gak? Ketika kau lapar, ada orang bawa makanan, kamu juga pingin makan, betul gak? Kamu jomblo, lihat wanita cantik, kamu pasti kepingin, betul gak? Ayo. Jelas ya? Betul gak? Kau akan tergetar, betul gak? Tetapi kalau kau tidur, lihat ada orang cantik lewat, maka mempengaruhi dirimu enggak? Karena enggak satu frekuensi. Tapi ketika ada di frekuensi yang sama, apapun yang terlihat, cium, raba, dengar dan rasakan membuat pengaruh bagimu. Betul enggak? Saya ulang lagi karena ini kan ngadepi orang bodoh ya, makanya saya terangkan ya. Ya. Kamu akan membentuk rasa suka dan tidak suka. Hukum dunia yang berpasang-pasangan adalah karena kau reaktif dengan gambaran visual hukum dunia yang terbaca di panca indera. Maka apapun itu menjadi like and dislike ya. Menjadi interpretasimu, penilaianmu. Dan enggak sekedar itu lagi. Ada membuat rasa yang masuk ke dalam dirimu karena kau mengalami getaran. Padahal kau enggak pernah pegang itu. Baru nampak sudah kepingin, betul enggak? Misalkan ya, kau ketemu orang yang nelikung pacarmu misalkan. Baru ketemu sudah marah, betul enggak? Jangkrik, arek-kirek, asusu. Iya enggak lo? Ya enggak? Ayo. Ya enggak lo? Tapi ketika lihat cewek cantik, ketika kau jomblo. Ya enggak? Nah. Ya enggak ini? Padahal kamu bersentuhan enggak? Kamu hanya melihatnya, betul enggak? Tapi karena ada di frekuensi yang sama, gelombangnya ngalir, betul enggak? Makanya kau ada rasa bergetar, entah suka dan tidak suka, betul enggak? Nah, mengalirnya gelombang membuat getaran satu sama lain atau resonansi dan vibrasi adalah jika ketemu di frekuensi yang sama atau tersambung lewat frekuensi yang sama. Misalkan saya ngomong ya, yang saya jangan ngomong tidur, nyambung nggak sama dia? Bergetar nggak dia? Tapi ketika saya misalkan ya ngomong gak enak sama dia marah, dikaplok saya, betul nggak? Betul nggak? Nah, jelas gitu ya. Berarti apa? Gelombang itu, yang jauh gelombang itu apa sih? Getaran yang merambat atau resonansi vibrasi yang merambat. Lewat saluran khusus, yaitu lewat frekuensi yang sama. Maka kontak panca inderamu, walaupun nggak bersentuhan ya, tetapi lewat di saluran frekuensi yang nyambung, maka itu akan beresonansi atau vibrasi atau disebut apa?
getar, menggetar. Jelas? Ini ada video cakep ya tentang uji garpu tala. Bagaimana? Tandul. Tandul ya. Ada 2 garpu tala. Nah, ini saya gambarkan ya. Ketika di 2 garpu tala di 2 frekuensi yang berbeda, ini dipukul tong, gak bikin bergetar dia. Tong, gak bikin bergetar. Karena tidak di frekuensi yang sama. Didekatkan pun tong, gak bergetar dia. Karena apa? Tidak di frekuensi yang sama. Contohnya, kalau saya ngomong sama orang ya, tapi orang tidur. Ya Pak, begini-begini. Dia ikut bergetar nggak? Ya, tidak di frekuensi yang sama. Bang Topik. Dia tidur. Nah, efek apa tuh ya? Sama seperti kau pukul garpu tala. Tong. Oh, dia aja dia. Ya? Karena tidak di frekuensi yang sama. Tapi jika dua garpu tala ini disetel di frekuensi yang sama, maka tong, kayak goyang ini. Ikut bergetar dia. Dikeraskan, tong, bergetar makin keras dia. Apa yang didekatkan? Tong. Nah, ini kita saksikan sama-sama. Tunjukkan kepada orang goblok-goblok. Tunjukkan di sini ya. Iya, gak apa. Jelasin. Nanti habis itu julang lagi gak apa? Saya pegang aja. Julang lagi, udah. Cukup? Nah, bayangkan ya, jika Tuhanmu di ars, kau di dunia, kemudian kau sholat, tidak di frekuensi yang sama, bagaimana kira-kira? Jelas? Ini ya. Terjadinya vibrasi dan resonansi adalah ketika di saluran frekuensi yang sama, betul nggak? Maka ada getaran yang merambat yang disebut gelombang yang mempengaruhi, atau dalam Quran tanda-tanda orang beriman adalah apabila disebut asma Allah bergetarlah kalbunya. Tapi jika orang itu belum ditanamkan channelnya Allah ya, kemudian nggak tahu alamat frekuensi Allah, kira-kira bagaimana? Kira-kira coba ya. Allah nyambung nggak? Ini ada Bang Topik, dia tidur. Topik. Ya, topik. Ngefek gak dia? Karena apa? Gak di frekuensi yang sama, betul gak? Jelas? Di mana-mana banyak orang menyebut Allah sekarang, paham ya? La ilaha illallah. Sallallahu ala Muhammad. Kalau nggak ketemu saluran frekuensinya, nyambung nggak? Jelas? Terjadinya vibrasi atau resonansi getar menggetar adalah kau telah tertanamkan unsur sifat dalam dirimu, kemudian tersambung lewat frekuensi yang sama. Ketika kau belum tahu ini apa, ya, misalkan kau dari Arab gunung dulu ya, dulu kan nggak ada buah ini ya, di sana tahunya buah tin, buah kurma, sama zaitun ya, iya kan? Nah, tahu-tahu saya bilang ini, mau ini nggak? Kalau bingung, apa itu, betul nggak? Ya kan lo? Ya. Karena kau nggak tahu apa tentang ini, maka kau nggak bikin reaksi, itu nggak? Nggak pingin juga nggak, mau nggak, juga nolak juga nggak, betul nggak? Karena kau nggak tahu, betul? Contohnya, kau ke pasar, lewat ada temanmu, namanya Dul Kamit, karena kenal, Dul, betul nggak? Tapi kalau ada orang nggak kenal, naik motor nggak kenal, kamu sapa-sapa nggak dia? Lewat pun, ya lewat aja, betul nggak?
Betul nggak nih? Tapi kalau kenal, bro, betul nggak? Nah, paham ya? Ketika ada di saluran frekuensi dan gelombangnya sama, baru kau ada hubungan getar-menggetar. Dan itu ranah metafisika ya. Jadi bedakan kontak dengan ranah fisika, kontak dengan ranah metafisika. Nah, bagaimana jika orang ya, karena Allah tadi kan apa? Ranah maha metafisika kan? Dan orang itu nggak tahu alamat gelombangnya Allah. Dan nggak tahu alamat frekuensi Allah. Terus kemudian menuju Allah dengan sholat dan zikirnya. Kira-kira bagaimana kira-kira ya? Di dunia saja, kau ngantarkan ini kepada Mr. X, nggak ada namanya Mr. X aja ya, nggak tahu orangnya, nggak tahu alamatnya, jalan dan caranya, bingung nggak kau antarkan ini ke Mr. X? Apalagi di akhirat, betul nggak? Jelas ya? Alamat Allah itu adalah lewat channelnya, yaitu apa? Gelombang dan frekuensinya, jelas? Dan kau ya manusia itu harus ditanamkan alat ya, yang bisa membaca gelombang Allah. Kenapa? Terbacanya metafisika, sedang kau dalam fisika, metafisika kali metafisika baru menjadi fisika. Kau nggak bisa membaca metafisika dengan fisikamu, maka tetap menjadi metafisika. Maaf ini bahasa ini kok elit sekali ini. Saya ulangi lagi ya. Untuk mewujudkan metafisika menjadi fisika, kau harus mengalihkan metafisika dengan metafisika. Jadi jangan berkhayal ya, memasuki akhirat dengan akalmu. Samanya metafisika kali fisika sama dengan metafisika, nggak akan ketemu. Maka kau harus mengaplikasikan hukum metafisika di alam fisika, maka muncullah menjadi kenyataan konkret di alam fisikamu. Karena kau ada di alam fisika di dunia. Jelas? Maka ya, wajib nggak orang dibayat? Wajib. Karena jika nggak dibayat, kira-kira bisa nggak membaca gelombang Allah? Ya. Cuman di dalam Quran itu, bahasanya bahasa kuno ya. Yang mengetahui Allah adalah Allah sendiri, betul nggak? Ya enggak? Padahal itulah, kau harus dapatkan unsur Allah ya. Alamat membaca gelombang Allah sehingga gelombangnya Allah bisa terbaca olehmu. Lah kalau gelombang Allah kau nggak bisa baca, lantas bisa ada hubungan dengan Allah tadi. Dan ya, selain gelombang Allah pasti semuanya adalah setan. Dan kalau kau nggak tahu gelombang Allah, maka semua gelombang asalkan kau kira baik, kau anggap itu Allah, betul nggak? Nah, jika Prambors FM di saluran gelombang 100 MHz FM, maka selain 100 MHz pasti bukan Prambors FM, jelas nggak? Nah, jika orang nggak tahu alamat ordinat channel gelombangnya Allah di dunia, sesat nggak dia? Sesat. Jika orang itu nggak ditanamkan alat baca gelombangnya Allah, sesat nggak dia? Sesat. Jelas sekarang? Jelas. Kenapa kok hanya Mr. TM bisa menerangkan ini? Karena jalan itu ada di baliknya Mr. TM. Kita telah buktikan dengan video tadi ya, jelas ya? Jelas. Adanya getar menggetar atau vibrasi atau resonansi adalah jika terjadi di frekuensi yang sama. Nah, paham sekarang ya? Allah di mana? Di Malik Yaumiddin. Kau di mana? Di dunia. Tapi kau harus dapatkan alamat channelnya Allah di akhirat saat kau masih di dunia. Kan ada Rasulnya. Betul gak? Siapa Rasul? Pembawa channelnya Allah di dunia. Maka kau cari Allah lewat Rasulnya itu. Tapi ada teknologi yang memanfaatkan channel wasilah. Jelas? Jika orang nggak ketemu wasilahnya, bisa berhubungan dengan Allah. Jika orang nggak ketemu dengan pembawa channel wasilahnya, bisa berhubungan dengan wasilah dan Allah. Jika orang nggak ketemu Rasul zaman ini, maka agama pasti taek. Jelas? Jelas. Jelas gak ini? Jelas. Pasti gak ini? Pasti. Kalau ada ulama, kiai, ustadz, Gus, Buya, Habib yang tidak ketemu Rasul zaman ini, berarti agamanya pasti 100% taek. Jelas gak nih? Jelas. Pasti apa insya Allah? Pasti. Oh ini lu pasti. Paham semuanya? Paham. Orang lain nggak ada yang tahu alamat gelombangnya Allah di dunia, itu nggak?
Kalian tahu nggak? Brengsek kalian. Sudah ketemu Rasul zaman ini? Rasul yang di antar kamu sendiri? Siapa dia? Jelas ya? Tapi logika nalar ini bisa masuk akal nggak? Dan bisa kalian buktikan nggak? Bisa kalian berproses lewat itu? Nyata terang benderang, ilmiah dan amalia. Lalu di sana-sana ngapain ya ibadahnya? Nah, lagi-lagi ya. Nah, kami undang nama-nama besar, kan gitu ya? Supaya mau turun gunung ya. Mudah-mudahan Habib Lutfi menerangkan ini ya. Supaya umat gak sesat, betul gak? Supaya orang tahu ya, kemanakah kiblat akan syahadat itu. Mana yang kau saksikan Allah dan Rasulnya tadi, betul gak? Gak mungkin dong kalian bersaksi tapi nggak ada yang disaksikan, betul nggak? Nggak mungkin dong kalau bersaksi tidak di zamanmu sendiri, betul nggak? Dan ternyata Allah sifatnya wujud, maka bisa disaksikan dong, betul nggak? Dengan panca indera? Iya. Allah yang di dunia loh ya, bukan Allah di ars, betul nggak? Nah, kalian tahu alamat gelombang tadi metafisik atau fisik? Alamatnya metafisik. Tapi kau cari dalam fisik bisa nggak? Lewat channelnya. Berapa alamat gelombangnya? 100 MHz, betul nggak? Padahal gelombangnya tadi metafisik apa enggak? Metafisik. Tapi kalau cari dalam fisika ketemu? Alamatnya berapa coba? 100 MHz. Cocok? Kau cari Allah yang maha metafisik, betul? Dia lewat alam metafisik juga, betul nggak? Kau dalam fisik, betul nggak? Kau bisa nggak dapatkan alamat channelnya Allah yang metafisik tadi di alamat fisik, betul nggak? Lewat apa? Di manakah channel gelombang, betul nggak? Di mana ke pembawa gelombang tadi, betul nggak? Fisika ke metafisika? Fisika. Wujud nggak dia? Wujud. Nyata nggak? Nyata. Kau delok dengan panca indera mata? Delok, betul nggak? Nah, kira-kira ya, saya Mr. TM jika dibandingkan ya konfront ya dengan misalkan 5 juta ulama ya di seluruh dunia, kira-kira ya ada nggak bisa membantah uraian saya tadi, ilmiah tadi? Nah, saya Mr. TM menyampaikan zaman ini ada Rasul, betul apa enggak? Pasti apa enggak? Wajib apa enggak? Nah, kalau ada orang yang mengatakan nggak ada Rasul zaman ini, kita tempeleng rame-rame. Keplai sih. Sesat dia ya. Nah, wajib ada ya. Dan Qur'annya ada. Nah, qad ja'akum rasulun min anfusikum, jelas? Sekarang Islam telah rusak ya. Ulamanya pun tolol blongor semua ya. Ulama, kiai, ustadz, Gus Habib enggak ada yang ngerti ya. Bahkan mereka menganggap enggak ada lagi Rasul. Parah enggak ini? Mudah-mudahan Habib Lutfi turun gunung, amin. Mudah-mudahan Buya Araji turun gunung. Buya Sakur, Buya Yahya, Gus Baha, Abdul Somad, Adi Dayat, Agim, Gus Muwafik, Saipul Karim ya. Mudah-mudahan ya mereka menerangkan ya. Buya Muhyiddin, Pak Jahidin. Jelas ya? Masa disebut-sebut kok pura-pura nggak tahu aja tuh nggak? Nah, saya kan nanya, siapakah Rasul zaman ini? Kau tinggal katakan ya, kalau kau bilang nggak ada lagi Rasul, keluarkan statement kepada umum, betul nggak? Ya, kau nggak usah malu jika kau nggak ketemu dan kau nggak percaya itu, tinggal kau sampaikan. Saya membantah uraian taklim ma'rifat dan saya mengomongkan bahwasanya zaman ini tidak ada Rasul. Tapi kau ucapkan, jangan malu-malu, betul nggak? Jangan kau diam saja pura-pura nggak tahu ya. Nah, tetapi logikanya wajib ada nggak Rasul? Cuman mereka belum tentu ketemu, makanya saya undang mereka untuk menerangkan ya. Kita nggak boleh menjelek-jelekan orang ya. Nah, cuman kita mohon pada beliau-beliau yang notabene ulama-ulama kondang ya. Nah, turun gunung lah, ya kayak supaya umat ini tercerahkan ya. Mana Rasul zaman ini? Ya, mana wasilah dan sebagainya. Karena ayatnya ada ya, nggak bisa dibantah. Kalau saya ngomong ini salah, sudah dari kemarin-kemarin sudah tangkap polisi, itu nggak? 2 tahun lebih loh ini. Walaupun ngomong saya nggak manis ya, bertolak belakang dengan omongan umumnya orang, nyatanya 2 tahun nggak ada yang nangkap saya, itu nggak?
Berarti kalau godak gadek gaduk, yang benar siapa? Bisa tema apa orang-orang? Kalau gitu tepuk tangan dong. Karena Mr. T itu brilliant, baik hati dan nah, bayangkan ya, jika kau nggak dapatkan alamat channel gelombang Allah di dunia, kalau kau nggak dapatkan ditanamkan pembaca gelombang di dalam kalbumu, nur iman dan nur kitab, kau pasti bisa kenal Allah nggak? Ibadahmu sampai nggak? Sia-sia kau jadi manusia, betul nggak? Mending kau jadi babi saja, betul nggak? Jelas kau? Nah, yang sudah ketemu jalan ini lanjutannya apa? Wajah itu bisa berjuanglah sungguh-sungguh mati-matian keras-keras ya, sampai melampaui batas akalmu, maka kau akan wukuf dan mi'raj. Itu semua dijamin di sini ya, karena itu hukum ya. Hukum itu ya, jika kau mendidihkan, memanaskan air, ketika sampai melewati 100 derajat, pasti airnya mendidih. Pasti apa enggak itu? Pasti. Nah, kan? Itu hukum, bukan jurus insya Allah. Betul enggak? Jadi, Allah maha pasti apa maha insya Allah? Pasti. Maha pasti. Maka jalannya pasti enggak? Pasti. Rumusnya pasti enggak? Pasti. Prosesnya pasti enggak? Pasti. Kenapa yang pasti kemudian kau memakai jurus insya Allah? Nyambung enggak itu? Ya. Jelas ya? Nah, jika pasti, maka pasti pakai metodologi apa? Jurus insya Allah. Metodologi. Jalannya jelas? Caranya jelas? Metodologinya jelas? Prosesnya jelas? Alamatnya jelas? Rukun caranya jelas? Ya, mari kita tonton sama-sama ya, bahwasanya ulama-ulamanya Kiai Ustadz Gus Buya Habib sekarang itu banyak yang sesat ya, kafir semua ya. Nah, mudah-mudahan nama-nama besar tadi bukan orang yang sesat ya, bukan orang yang kafir ya. Habib Lutfi mudah-mudahan bukan orang sesat ya. Buya Araji mudah-mudahan bukan orang kafir ya. Abdul Samad mudah-mudahan bukan orang kafir ya. Buya Yahya, Buya Sakur mudah-mudahan bukan orang kafir dan sesat, itu enggak? Adi Dayat, Abdul Samad, Saibul Karim, mudah-mudahan bukan orang sesat dan kafir. Habib Muhyiddin ya, Sumedang ya. Nah, ini kandangmu ya, Habib ya. Nah, kandangmu ya. Nah, kamu jangan cemas ya, misalnya menjadi di sini ya. Nah, hati-hati Kak ya. Jangan diri baik-baik ya. Ya kan? Ya, mudah-mudahan mereka betulan orang beriman ya. Mudah-mudahan mereka benar orang Islam ya. Tapi kalau mereka nggak memenuhi rukun syarat Islam, nggak memenuhi rukun syarat iman, berarti mereka bukan orang Islam dan bukan orang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.